Oke, halo semuanya teman-teman, sobat-sobat didik. Hmm, saya mau sedikit cerita nih. Jadi kalau seandainya saya sebagai guru IPA, terutama khususnya untuk mengajar fisika, itu seringkali ingin memberikan soal-soal hitungan, tapi aplikasi Google Formulir yang sering saya gunakan itu masih belum ada eh, fitur-fiturnya untuk memasukkan simbol-simbol atau karakter-karakter tertentu yang berkaitan dengan simbol-simbol matematika, kemudian simbol-simbol rumus, itu masih belum ada. Nah, akan tetapi mencari tahu di YouTube ya, searching ternyata sudah banyak juga ya beberapa konten kreator yang lainnya, termasuk Bapak Ibu guru juga, mereka membagi pengalamannya untuk memberikan solusi tentang permasalahan ini, tentang soal seperti ini. Bagaimana sih caranya membuat soal hitung-hitungan tetapi menggunakan Google Formulir. Yang sejauh ini yang sudah saya temui itu pertama ada dengan mengawinkan Google Formulir dengan ekstensi tertentu, yaitu dengan yang namanya Equasio. Kemudian selain cara itu juga ada ya mereka mensiasati yaitu dengan mengupload gambar ya, bisa berupa tulisan, bisa berupa ketik di Microsoft Word atau di Google Dokumen, kemudian di screenshot, kemudian dijadikan file JPG, kemudian diupload di Google Formulir ya. Hmm, kalau saya sendiri, saya pernah melakukan itu semua, tetapi bagi saya setelah saya refleksikan dan saya evaluasi cukup memakan waktu ya ternyata gitu ya. Memang kelebihannya adalah hasilnya cukup rapi, hasilnya cukup enak dilihat dengan siswa juga. Tetapi mengenai efisiensi waktu itu cukup memakan waktu banyak sih. Nah, akhirnya saya berpikir bagaimana sih caranya supaya benar-benar praktis gitu. Supaya saya benar-benar mengerjakan soal-soal seperti itu langsung di Google Formulir, dan di Google Formulir itu sudah kita tinggal masukkan aja kayak kita mengerjakan di Word ya, kita memasukkan equation gitu segala macam. Dan ternyata itu sangat bisa kita lakukan. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja ya ke tutorialnya. Oke, jadi di sini saya ya ingin langsung mengerjakan di Google Formulir. Ya kan? Kalau tadi kan yang mengenai uraian saya, ada yang cara yang menggunakan ekstensi equation, ada yang dengan mengcapture atau screenshot rumus yang sudah dibuat di aplikasi Microsoft Word, atau ditulis terus difoto terus dimasukin dan diupload di sini di Google Formulir. Ya, semuanya bagus ya, caranya banyak ya, dan saya ingin memberi cara yang sedikit berbeda. Semua kembali ke kita semua, para guru, sobat-sobat pendidik semuanya, supaya apa ya namanya, kita enaknya seperti apa gitu. Barangkali saya juga ketika saya men-sharingkan seperti ini akan menjadi pilihan bagi sobat-sobat pendidik semua. Jadi begini, langsung aja saya sudah buat seperti ini ya Google Formulirnya. Tapi sebelumnya kita buka dulu nih link id pilih app.com/simbol/ apa tuh tanda pagar terus mat. Jadi nanti kita akan masuk ke halaman seperti ini nih. Nah, apa sih ini? Jadi ini adalah semua simbol-simbol karakter ya yang bisa kita copy paste ya. Jadi di sini kita tinggal copy paste, kita tinggal klik aja apa simbol matematikanya, terutama di sini ya. Nah, simbol matematika semua ini ada di sini. Ada pecahan, ada simbol-simbol hitungan ya kan. Bahkan ada satuan juga, bahkan ada yang subscribe dan superscript ya. Ada simbol angka, macam-macam. Ada simbol ini juga, simbol pi, simbol Yunani, huruf Latin ya, terutama yang fisika-fisika. Simbol Latin dan simbol Yunani nih ya cukup digunakan juga. Baik, langsung aja. Saya ingin memberikan contoh bagaimana cara membuat soal pecahan ya, soal pecahan.
saya mau kalau di sini mungkin kita masuk ke mana tadi? Sorry, matematika. Nah, di sini. Nah, ini ada simbol fraksi. Ini bentuk pecahannya polanya miring begitu ya, polanya miring begitu. Ini nggak ada yang sih, ada yang lurus, tapi nggak apa-apa. Makanya tadi saya bilang ini kekurangannya agak sedikit kurang rapi sih memang. Tapi setidaknya bisa menjadi pilihan untuk mengefisiensikan waktu. Yaitu dengan contoh misalkan saya masukkan soal 3/4. Tinggal klik aja itu secara otomatis sudah disalin, kemudian kita copy paste ke sini. Nah, simpel kan? Misalkan saya mau kasih soal untuk soal bisa SD nih, 3/4 ditambah tuh 4/5 misalkan. Itu udah disalin secara otomatis, 4/5 disalin, di sini ada keterangannya ya. Kita kembali lagi ke sini, copy paste aja, Ctrl V atau klik kanan, paste gitu ya. Gitu aja simpel. Oke, gitu. Udah deh. Misalkan mau tambah lagi atau dikurangi lagi berapa gitu ya. Pak, bagaimana kalau seandainya ini kan simbol-simbolnya ada yang setengah sampai ya cuma segini lah. Bagaimana saya kalau mau kasih pecahan yang tidak ada di sini, misalkan mau masukin 1/10, oh ada 1/10 ya, atau masukin 5/6, ada nggak 5/6? Ada 5/6. Apa yang nggak ada ya? 7/9 mungkin, 7/9 ada nggak? Oke, nggak ada. Oke, nggak usah risau, nggak usah tenang. Nggak usah risau, tenang aja. Ini tinggal kita klik tampilan daftar. Oke, nanti akan masuk ke halaman. Nah, di sini ada link, Anda juga dapat menggabungkan simbol fraksi tersendiri. Artinya kita bisa membuat simbol pecahan sendiri yang kita mau. Tadi apa tuh? 7/9 ya. Oke, kita klik di sini. Udah deh, tinggal masukin. Di sini ada tombol-tombolnya. Ini angka-angka yang agak ke atas, ini angka-angka yang ke bawah. Berarti kita ambil yang 7 subscribe ya. 7. Nah, ini muncul di sini. Ya. Pernya mana? Nih pernya. Per 9. Nah, sorry, bukan yang itu. Hapus dulu. 7/9 yang lower script, yang di bawah. Nah, jadi begini. Nah, terus kita copy, kita klik ini artinya copy ya, atau ini di blok, terus klik kanan, copy, udah, tinggal kita masukin sini. Nah, muncul kan 7/9-nya emang ada spasi sih, ini tinggal dihidupin. Saya mau masukin angka 100 per 366 misalkan, per 366. Udah, tinggal kita copy sini. Sudah deh, muncul. Sudah cukup jelas ya. Ini mengenai pecahan. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya saya mau memberikan contoh untuk yang pecahan, terus sekarang yang ini pemangkatan. Ya, pemangkatan ya. Oke, nah kita sudah klik di sini, semua matematika ya. Ini ada subscribe dan superscript ya. Nah, inilah kita menggunakan barisan. Misalkan saya mau buat soal deret, misalkan deret geometri ya. Bagaimanakah rumus deret UN ya, suku ke N dari deret geometri. Kita tulis A kali R ya, kalinya pakai titik aja. Nah, sekarang pakai pangkat nih ya, kita mau pakai pangkat ya, N ya, pangkat N. Oh, N nya nggak ada, ada di sini. Kalau nggak ada tenang aja, pasti ada. Kita kayak tadi aja, tinggal bikin tampilan daftar. Nah, kita pilih N di sini, kemudian minusnya yang superscribe itu copy, Ctrl C, balik lagi ke sini, paste. Nah, muncul deh AR pangkat N min 1. Tuh, tinggal kita cari soal-soal yang soal pilihan-pilihan jawaban yang salah ya. Yang contoh ketiga, saya mau bikin rumus ya. Bisa di bisikan itu ada yang namanya rumus hukum Newton ya. Nah, di sini Newton kan hukum Newton kedua ya, misalkan, yaitu sigma F gitu ya. Sigma, kita butuh simbol ini sigma, sudah disalin katanya,
sini. Nah, terus F sama dengan M kali A, selesai. Gitu. Atau mau masukin integral, oke. Oh, di sini, oke. Jadi kita nggak usah pakai aplikasi yang lain, ya, tinggal kita langsung buat di sini ya, kayak seolah-olah kita bikin dari Word gitu ya, kita bikin dari aplikasi yang lain, terus tinggal langsung kerjain aja, simpel banget. Nah, ini teman-teman atau sobat didik semuanya bisa kembangin lagi. Ini adalah sedikit gambaran dari saya. Mungkin sobat-sobat didik semua yang menonton video ini bisa jauh lebih bisa mengeksplor lagi, bisa memanfaatkan ini jauh lebih baik lagi. Oke. Baik, mungkin segitu aja video sharing dari saya. Semoga bermanfaat ya semuanya buat teman-teman pendidik semua ya, dalam kondisi apapun, sekalipun dalam pandemi, kita masih tetap berkarya, kita masih tetap mencari solusi bagaimana caranya untuk mendidik anak sebagaimana sebisa mungkin, seperti seolah-olah seperti tidak PJJ gitu ya. Maju terus pendidikan Indonesia, dan nantikan video sharing saya selanjutnya. Salam Merdeka Belajar, Guru Penggerak. Thank you.